Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari Putri Duyung episode ke-30, di mana para Putri Duyung cantik ini harus pergi ke desa Batubara untuk mencari ikan lele. Seperti apa keseruan mereka? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ya ke alur cerita Putri Duyungnya. Check it out. Bu Maya menyuruh Indah, Raya, dan Astrid untuk pergi ke desa Batubara Hitam karena di sanalah misi mereka berikutnya. Ternyata Andi dan Terry mendengar percakapan mereka semua dan berniat untuk mengikuti mereka ke desa tersebut. Keesokan harinya Indah berpapasan dengan Dilon ketika hendak pergi. Indah sangat terburu-buru dan Dilon ingin ikut bersama Indah. Awalnya Indah nggak mau, tapi Dilon terus memaksa, bahkan di sana juga ada Doni yang kemudian ingin ikut juga. Doni dan Dilon pun hampir bertengkar. Akhirnya dengan terpaksa, Indah mengizinkan mereka berdua untuk ikut bersamanya. Di tempat lainnya, Raya sedang berada di hutan dan sangat penasaran dengan petunjuk apa yang ada di hutan tersebut. Raya belum sadar jika dirinya sedang diikutin. Lain halnya sama Indah dan Raya, ternyata Astrid sedang dalam bahaya. Andi berhasil menangkap Astrid. Astrid meminta Andi untuk melepaskannya karena selama ini Astrid gak pernah jahat sama Andi. Astrid pun berpura-pura sakit dan Andi mencoba untuk melonggarkan ikatan Astrid. Di saat itulah Astrid mendorong Andi dan mencoba untuk kabur tapi gagal. Andi menjadi semakin kesal sama Astrid dan mengencangkan kembali ikatannya. Kini Indah, Dilon, dan Doni sudah sampai di desa Batubara, namun desa tersebut sangat sepi. Kemudian Indah bertanya kepada salah seorang warga yang berpapasan dengan mereka. Warga itu bilang jika warga kampung nggak ada yang berani keluar di jam segini karena jam segini sangat berbahaya berada di luar rumah. Warga itu menyarankan agar Indah dan kedua temannya untuk segera pulang. Warga tersebut kemudian pergi terburu-buru dan terlihat sangat ketakutan. Tak lama kemudian Indah melihat sosok bertubuh besar. Mereka bertiga terkejut dengan sosok makhluk tersebut. Doni melemparkan batu ke monster itu, kemudian monster itu membalas menyerang mereka bertiga. Monster itu pergi setelah melihat api. Sepertinya kelemahan dari monster itu adalah api. Di tengah laut, Andi masih bersama dengan Astrid. Astrid bilang jika perahu yang mereka tumpangi itu bocor. Awalnya Andi nggak percaya, namun ternyata ucapan Astrid memang benar. Ketika Andi sibuk memeriksa, Astrid mencoba untuk melarikan diri lagi. Astrid menceburkan dirinya ke laut, bahkan Andi pun ikut tercebur. Melihat Astrid mau kabur, Andi segera menangkapnya kembali. Astrid terus berusaha untuk menyadarkan Andi, karena jika Andi masih tetap dalam perahu tersebut, Andi akan tenggelam. Andi tak punya pilihan lain lagi selain mengikuti apa yang Astrid katakan. Kini giliran Raya yang sedang dalam masalah. Monster yang tadi menyerang Indah sekarang sedang mengejar Raya dan menyerangnya. Raya terus berlari sambil menggunakan kekuatannya, namun semua itu sia-sia. Sampai pada akhirnya Raya terjatuh dan monster itu pun berhasil menangkap Raya. Namun anehnya ada sinar yang muncul dari tubuh Raya yang membuat monster itu pergi. Kemudian para warga datang menghampiri Raya. Raya pun bertanya soal monster tersebut. Ketimbang bercerita, para warga malah menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat itu karena sangat berbahaya. Di sisi lain, Astrid sudah berhasil membawa Andi ke daratan. Namun tiba-tiba saja ada suara anak kecil yang menangis. Astrid bertanya apa Andi mendengar suara tersebut, kemudian Astrid mengajak Andi untuk mencari sumber suara itu. Tak jauh dari tempat Astrid berada, ada Raya yang sedang berbincang-bincang dengan para warga. Raya mengatakan tentang maksud dan tujuannya ke kampung mereka, yaitu mencari lele. Para warga itu langsung tertawa mendengarnya karena gadis cantik Raya malah mencari lele. Tak lama kemudian ada seorang bapak-bapak yang berpapasan dengan Raya dan para warga lainnya. Para warga pun menceritakan semuanya dan orang tersebut terlihat sangat khawatir dengan Raya. Tanpa sengaja Raya melihat ada gambar tato lele di tangan orang tersebut. Raya sangat curiga dengan orang tersebut karena orang tersebut terlihat sangat khawatir dan merasa bersalah. Astrid dan Andi masih mencari suara anak kecil yang sedang menangis itu, tapi di perjalanan ada pohon tumbang yang menghalangi mereka berdua. Tapi Andi bisa menyingkirkannya. Baru beberapa langkah mereka semakin mendengar suara jelas anak tersebut, dan akhirnya mereka berdua menemukan anak kecil itu. Mereka berdua sangat terkejut ketika melihat anak kecil itu berada di dalam kerangkeng. Astrid menyuruh Andi untuk mencari kunci kerangkengnya, tapi ternyata anak kecil itu punya kuncinya. Astrid kemudian membebaskan anak kecil tersebut. Astrid bertanya kenapa anak kecil itu berada di kerangkeng padahal anak kecil itu punya kuncinya. Andi tiba-tiba mendengar suara aneh. Alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat monster ada di hadapan mereka.
Mereka bertiga segera lari, tapi monster tersebut terus mengejar mereka bertiga. Andi sempat jatuh dan monster itu semakin mendekatinya. Ketika monster itu hendak menyerang Andi, Astrid menggunakan kekuatannya untuk membekukan monster itu. Kemudian mereka berlari lagi. Namun sayangnya kekuatan Astrid hanya mampu menahan monster itu sementara. Mereka sangat kebingungan karena jalan yang mereka temui itu adalah jalan buntu. Anak kecil itu berusaha untuk mencegah monster itu menyerang mereka. Bahkan anehnya anak kecil itu menyebut monster itu dengan panggilan kakak. Monster itu hendak menyerang anak kecil itu, tapi Andi menghalanginya. Kini Andi melawan monster tersebut. Ketika Andi mau memukul monster itu, anak kecil tersebut melarang Andi. Anak kecil itu bilang jika monster itu adalah kakaknya. Astrid gak percaya, tapi anak kecil itu bilang jika semuanya ini memang benar. Namun untuk saat ini anak kecil tersebut belum bisa menjelaskan semuanya. Harus menunggu sampai matahari tenggelam. Lantas seperti apa kelanjutannya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial Putri Duyung. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!